Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Afiansyah Pautar dengan NIM 2303200072. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas video ekonomi syariah pada pertemuan ketujuh yang mengenai tentang produksi dalam ekonomi syariah. Jadi di dalam produksi dalam ekonomi syariah ini terdiri dari produksinya, tujuan dan motivasi produksi, dan juga prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Baik, sebelum masuk kepada materi-materi yang tadi, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu produksi dalam ekonomi syariah. Jadi produksi dalam ekonomi syariah merupakan kegiatan mengolah, menciptakan, atau meningkatkan nilai guna barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, berbeda dengan sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan material, ekonomi syariah memandang produksi sebagai bagian dari ibadah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu setiap aktivitas produksi harus memperhatikan aspek halal, yaitu produk yang dihasilkan harus diperoleh dari sumber yang halal, diproses dengan cara yang baik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif syariah, manusia berperan sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan tidak merusaknya. Jadi kegiatan produksi tidak hanya bertujuan memperoleh laba, tetapi juga menciptakan kemaslahatan umum dan kesejahteraan sosial. Untuk nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi dasar utama dalam proses produksi. Dengan demikian, produksi dalam ekonomi syariah tidak sekedar aktivitas ekonomi, melainkan juga sarana untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tujuan akhirat. Konsep ini menjadikan kegiatan ekonomi lebih bermoral dan berkelanjutan karena selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Di produksi dalam ekonomi syariah memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi tujuan produksi dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan maksimum, tetapi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh. Produsen dalam ekonomi syariah didorong untuk menghasilkan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat serta tidak menimbulkan mudarat ataupun kerusakan. Selain itu, produksi ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pokok, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan lain sebagainya. Jadi Islam juga mengajarkan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan tertentu, sehingga kegiatan produksi harus mendukung terciptanya keadilan ekonomi. Dalam menjalankan usahanya, produsen juga dituntut untuk memperhatikan kualitas produk agar konsumen memperoleh manfaat yang optimal. Keuntungan tetap diakui sebagai tujuan penting, namun bukan satu-satunya tujuan yang harus dicapai. Keuntungan yang diperoleh harus berasal dari proses yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, tujuan produksi dalam ekonomi syariah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu
dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi pendekatan ini menjadikan kegiatan ekonomi lebih manusiawi dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Itu tadi merupakan sekilas tentang pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Jadi selanjutnya adapun faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah pada dasarnya meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Namun seluruh faktor tersebut dipandang sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam merupakan anugerah yang diberikan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga penggunaannya harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Tenaga kerja memiliki kedudukan yang sangat penting karena manusia merupakan pelaku utama dalam proses produksi. Nah, modal juga menjadi faktor yang penting dalam produksi, tetapi penggunaannya harus bebas dari unsur riba. Karena kewirausahaan ataupun kemampuan mengelola usaha dipandang sebagai bentuk kreativitas dan ikhtiar manusia dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Seseorang wirausahawan syariah tidak hanya dituntut memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Seluruh faktor produksi harus dikombinasikan secara efisien agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat. Pengelolaan faktor produksi yang sesuai syariah akan menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, faktor dalam ekonomi syariah memiliki dimensi etika yang lebih kuat dibandingkan konsep ekonomi konvensional. Lalu produksi dalam ekonomi syariah ini memiliki efisiensi dalam ekonomi syariah tetap dianggap penting karena sumber daya yang tersedia bersifat terbatas, sementara kebutuhan manusia terus berkembang. Namun efisiensi dalam perspektif syariah tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan yang besar dengan biaya yang rendah, tetapi juga dari kemampuan menciptakan manfaat yang optimal tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Jadi di dalam efisiensi ini produsen itu didorong untuk menggunakan sumber daya secara hemat, produktif, dan tidak berlebihan. Nah, karena Islam melarang perilaku pemborosan karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya. Efisiensi yang sesuai syariah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Nah, dengan demikian, keputusan produksi tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi sesaat, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemaslahatan di masa depan. Penggunaan teknologi yang tepat guna dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas produk. Maka efisiensi juga harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Maka konsep efisiensi dalam ekonomi syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya. Jadi efisiensi menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan sekedar untuk memaksimalkan keuntungan individu dari produsen.
Lalu produksi dalam ekonomi syariah memiliki hubungan yang erat dengan konsep keberkahan, karena hasil yang diperoleh tidak hanya dinilai dari jumlah atau ekonominya, tapi juga dari manfaat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menyertainya. Jadi keberkahan dapat diperoleh apabila proses produksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh melalui cara yang haram atau merugikan pihak lain tidak dianggap membawa keberkahan. Nah, konsep keberkahan memberikan dimensi spiritual yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Jadi, produsen yang mengutamakan keberkahan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam bisnis dan menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Keberkahan juga diyakini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan, meskipun keuntungan yang diperoleh tidak selalu paling besar secara nominal. Dalam praktiknya, keberkahan tercermin pada hubungan yang baik dengan pelanggan, loyalitas konsumen, serta keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Nilai ini mendorong pelaku usaha atau produsen untuk memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keberkahan menjadi salah satu tujuan utama dalam produksi ekonomi syariah. Dengan adanya orientasi keberkahan tadi, kegiatan produksi dapat memberikan manfaat material sekaligus spiritual. Jadi produksi dalam ekonomi syariah juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Nah, oleh karena itu, produsen dituntut untuk mengolah sumber daya secara bijaksana dan tanggung jawab. Dengan pendekatan ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, produksi syariah berkontribusi terhadap terciptanya sistem ekonomi yang lebih seimbang dan berkeadilan. Jadi konsep ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, keberlanjutan menjadi salah satu karakteristik penting dalam produksi ekonomi syariah. Jadi dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan, produksi dalam ekonomi syariah merupakan aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Produksi tidak hanya dipandang sebagai proses menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seluruh aspek produksi, mulai dari tujuan, faktor produksi, proses, hingga hasil yang diperoleh harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kegiatan produksi dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus manfaat sosial dan spiritual. Jadi ekonomi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata. Lalu produksi syariah tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan
dampak jangka panjang terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, produksi dalam ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Lalu pada materi selanjutnya yaitu adapun tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Jadi tujuan dan juga motivasi dalam produksi, tujuan produksi tidak semata-mata mengejar keuntungan materi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dan motivasi utama dalam produksi adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui kerja yang halal, jujur, dan bermanfaat. Nah, hal ini juga menjadikan aktivitas produksi memiliki dimensi spiritual yang kuat, bukan sekadar aktivitas duniawi, di mana menekankan bahwa hasil usaha harus diperoleh melalui cara yang sah dan tidak melanggar aturan syariat. Dengan demikian, produksi menjadi sarana untuk mencapai kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Konsep ini menjadikan pelaku ekonomi lebih berhati-hati dalam setiap proses produksi agar tidak menimbulkan dosa atau ketidakadilan. Jadi pada akhirnya produksi dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan kemaslahatan dan keberkahan. Lalu motivasi dalam kegiatan produksi menurut Islam itu sangat dipengaruhi oleh nilai keimanan yang tertanam dalam diri seorang pelaku usaha. Nah, seorang muslim tidak bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Jadi dorongan utama dalam bekerja dan berproduksi adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal dan menjauhkan diri dari ketergantungan pada orang lain. Dan Islam juga mengajarkan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, itulah bisa kita ibaratkan seperti itu. Jadi sehingga bekerja keras dalam produksi merupakan bentuk penghormatan diri. Nah, selain itu, motivasi produksi juga berkaitan dengan keinginan untuk membantu orang lain melalui penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Oleh sebab itu, motivasi produksi tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat moral ya. Jadi dalam motivasi ini pelaku produksi dituntut untuk menjaga niat agar tetap lurus sehingga aktivitas ekonomi tidak berubah menjadi keserakahan. Dengan motivasi yang benar, maka produksi dapat menjadi sarana peningkatan kualitas hidup sekaligus amal kebaikan. Nah, hal inilah yang mewujudkan bahwa Islam membangun etos kerja yang seimbang antara dunia dan akhirat. Itu tadi penjelasan tentang motivasi. Dan adapun tujuan produksi dalam Islam juga erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh yang dikenal dengan istilah falah. Jadi produksi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, tapi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat yang luas. Islam juga mendorong agar barang dan jasa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan manusia, bukan sekedar memenuhi keinginan berlebihan yang tidak bermanfaat, atau biasa kita sebut dengan mubazir ya.
Selain itu, produksi juga harus membantu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi dengan demikian, tujuan produksi tidak dapat dipisahkan dari aspek keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Islam juga melarang praktik produksi yang menghasilkan barang berbahaya atau merusak moral masyarakat. Jadi setiap proses produksi harus mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya secara seimbang. Oleh karena itu, tujuan produksi dalam Islam bersifat holistik karena mencakup aspek ekonomi, sosial secara bersamaan. Nah, pendekatan inilah yang menjadikan sistem ekonomi lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan secara bersama. Lalu kembali kepada motivasi produksi dalam Islam, ini juga mendorong terciptanya kualitas produk yang lebih baik karena pelaku usaha ingin memberikan yang terbaik bagi konsumen. Nah, selain itu, kesadaran akan amanah mendorong pelaku produksi untuk menjaga lingkungan dan tidak merusaknya demi keuntungan jangka pendek. Nah, dengan demikian, motivasi produksi dalam Islam memiliki dimensi tanggung jawab yang sangat kuat, yang menjadikan aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang benar. Dalam Islam, produksi juga memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi individu maupun masyarakat. Kemandirian ini penting agar agar individu ini tidak bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi Islam mendorong kita itu untuk bekerja keras, berusaha, dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, produksi menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan inovasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat. Selain itu, kemandirian ekonomi juga membantu memperkuat posisi kita dalam menghadapi tantangan global. Jadi dengan memiliki kemampuan produksi yang baik, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada impor secara berlebihan. Dan juga Islam mengajarkan bahwa kemiskinan harus diperangi dengan kerja keras dan produktivitas, bukan dengan sikap pasrah tanpa usaha. Jadi motivasi ini menjadikan produksi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang sangat penting. Dengan demikian, tujuan produksi tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi umat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong produktivitas dan kemandirian dalam kehidupan ekonomi. Lalu motivasi produksi dalam Islam juga dipengaruhi oleh nilai ibadah yang melekat dalam setiap aktivitas kerja. Nah, setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memberikan dorongan yang kuat bagi seorang muslim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jadi dalam Islam itu juga bekerja tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka produksi menjadi bagian dari amal soleh jika dilakukan dengan prinsip syariat. Nah, motivasi ini membuat seorang pelaku usaha tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan dalam berproduksi karena ia yakin bahwa setiap usaha akan mendapatkan balasan. Nah, selain itu, nilai ibadah dalam produksi juga mendorong kejujuran dan menghindari kecurangan dalam bisnis. Dengan demikian, aktivitas ekonomi menjadi lebih bersih dan bermoral. Motivasi ini
juga menciptakan ketenangan batin karena seseorang merasa bahwa pekerjaan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Oleh sebab itu, produksi dalam Islam tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga pahala dan keberkahan. Lalu kembali lagi kepada tujuan, di mana tujuan lain dari produksi dalam Islam adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Jadi Islam tidak membenarkan produksi yang hanya menguntungkan pemilik modal tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Nah, jadi sistem produksi harus memberikan keadilan dalam pembagian hasil dan kesempatan kerja. Lalu produksi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Islam melarang segala bentuk kerusakan yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Dengan demikian, tujuan produksi mencakup upaya menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Selain itu, produksi juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi pendapatan yang lebih adil. Nah, keseimbangan ini penting agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik sosial. Islam menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, tujuan produksi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan keadilan dan keseimbangan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tujuan dan motivasi produksi dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Jadi produksi dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan akhirat secara bersamaan. Motivasi utama dalam produksi adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui kerja yang halal, jujur dan bermanfaat. Selain itu, produksi juga bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial, kemandirian ekonomi, dan keadilan dalam masyarakat. Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan nilai moral dan spiritual yang kuat. Jadi dengan demikian, produksi tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga membentuk karakter manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial menjadi dasar utama dalam setiap proses produksi. Pendekatan ini menjadikan ekonomi Islam lebih seimbang dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, produksi dalam Islam tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga bernilai ibadah. Hal ini menjadikan sistem produksi Islam sebagai konsep yang menyeluruh dan berkelanjutan. Lalu pada materi selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Jadi prinsip utama dalam produksi ekonomi syariah yang paling mendasar adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk kegiatan produksi berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini menempatkan Allah sebagai pusat orientasi sehingga setiap tindakan ekonomi tidak boleh terlepas dari nilai ibadah. Dalam praktiknya, seorang produsen tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mengharapkan ridho Allah sebagai tujuan utama. Kesadaran ini membuat pelaku produksi lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber daya karena ia yakin bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tauhid juga membentuk karakter pelaku usaha agar tidak sombong ketika memperoleh keuntungan
dan tidak putus asa ketika mengalami kerugian. Nah, selain itu prinsip ini mendorong kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap proses produksi. Tidak ada ruang bagi manipulasi, penipuan, atau eksploitasi dalam sistem ini. Karena ya semuanya itu diawasi secara moral dan spiritual. Dengan prinsip tauhid, produksi menjadi sarana membangun keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini menjadikan ekonomi syariah memiliki landasan moral yang sangat kuat. Oleh karena itu, tauhid merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh aktivitas produksi. Nah, itulah tadi prinsip yang paling utama dalam produksi ekonomi syariah, yaitu tauhid. Adapun prinsip kedua setelah tauhid yaitu amanah. Nah, amanah yaitu tanggung jawab manusia sebagai pengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks produksi, amanah berarti menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal secara bertanggung jawab tanpa merusak atau menyalahgunakannya. Seorang produsen wajib memastikan bahwa proses produksi dilakukan dengan cara yang benar, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Jadi amanah juga mencakup tanggung jawab terhadap konsumen dengan memberikan produk yang sesuai dengan standar kualitas dan keamanan. Dalam Islam, mengkhianati amanah dianggap sebagai perbuatan tercela yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan sosial. Amanah juga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan akibat eksploitasi berlebihan. Di setiap pelaku produksi harus sadar bahwa sumber daya alam bukan milik pribadi, melainkan titipan yang harus dijaga. Dengan menerapkan amanah ini, kegiatan produksi akan lebih terarah dan berkelanjutan. Prinsip ini membangun kepercayaan dan integritas dalam dunia usaha, apalagi jika kita itu sebagai produsen. Setelah amanah, prinsip selanjutnya, prinsip ketiga adalah keadilan yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban dalam kegiatan produksi. Dalam sistem ekonomi syariah, keadilan berarti tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik pekerja, konsumen, maupun pemilik modal. Pekerja harus mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kontribusinya tanpa penundaan ataupun pengurangan yang tidak sah. Konsumen juga berhak memperoleh produk yang sesuai dengan informasi yang diberikan tanpa adanya kecurangan. Selain itu, keadilan juga melarang praktik monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Distribusi keuntungan dalam produksi harus dilakukan secara proporsional dan transparan. Karena Islam menekankan bahwa ketimpangan ekonomi yang berlebihan dapat menimbulkan konflik sosial. Maka oleh karena itu keadilan menjadi prinsip penting untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Dalam kegiatan praktiknya, keadilan juga mencakup kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berusaha. Dengan keadilan, produksi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Lalu prinsip selanjutnya, prinsip keempat adalah larangan terhadap segala bentuk kerusakan atau fasad di muka bumi. Jadi dalam produksi syariah, segala aktivitas yang menimbulkan kerugian bagi manusia, hewan, atau lingkungan harus dihindari. Hal ini mencakup penggunaan bahan berbahaya, pencemaran lingkungan, serta produk yang merusak kesehatan fisik dan mental. Islam menekankan bahwa bumi harus dijaga sebagai
tempat hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, produsen wajib mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Pemborosan sumber daya juga termasuk dalam tindakan yang dilarang karena menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Prinsip ini menuntut adanya kesadaran ekologis dalam dunia usaha modern. Dengan menghindari kerusakan, produksi dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan efek negatif bagi generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian, larangan kerusakan menjadi prinsip penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Lalu setelah prinsip larangan, lanjut ke prinsip yang kelima, itu adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan ini yaitu menjaga harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. Dalam produksi, keseimbangan berarti tidak boleh ada dominasi satu pihak yang merugikan pihak lain. Nah, dia harus seimbang tanpa menguntungkan pihak ini maupun merugikan pihak yang lain. Jadi produsen boleh mencari keuntungan, tetapi tidak boleh mengorbankan hak pekerja atau konsumen tersebut. Nah, keseimbangan juga mencakup pengaturan, tetapi tidak boleh keseimbangan juga mencakup pengaturan penggunaan sumber daya agar tidak berlebihan dan kekurangan. Karena Islam mengajarkan bahwa kehidupan ekonomi harus berjalan secara moderat tanpa sikap ekstrim. Prinsip ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam setiap aktivitas produksi. Jadi dengan adanya keseimbangan, sistem ekonomi menjadi lebih stabil dan tidak mudah mengalami ketimpangan. Selain itu, keseimbangan membantu menciptakan keadilan sosial dalam distribusi hasil produksi. Produsen yang menerapkan prinsip ini akan lebih bijak dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu, keseimbangan ini menjadi prinsip penting dalam menjaga keharmonisan sistem ekonomi syariah. Lalu selanjutnya prinsip keenam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab ini yaitu hak individu untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam produksi, kebebasan ini memberikan ruang bagi inovasi, kreativitas, dan pengembangan usaha. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dibatasi oleh aturan Islam. Jadi seorang produsen bebas memilih jenis usaha, metode produksi, dan strategi bisnis, tetapi tidak boleh melanggar nilai halal dan haram. Kebebasan ini juga harus disertai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Islam menolak kebebasan yang bersifat liar dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya secara sosial dan moral. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dengan kebebasan yang bertanggung jawab, produksi dapat berkembang tanpa kehilangan nilai etika. Hal ini menjadi sistem ekonomi syariah fleksibel namun tetap terarah. Lalu setelah prinsip keenam tadi, kebebasan yang bertanggung jawab, masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip ketujuh. Prinsip ketujuh ini adalah ihsan. Nah,
Di ihsan ini yaitu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan penuh kesungguhan. Dalam konteks produksi, ihsan berarti menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik serta tidak asal-asalan. Seorang produsen yang menerapkan ihsan akan selalu berusaha meningkatkan mutu produk agar memberikan manfaat maksimal bagi konsumen. Prinsip ini juga mencerminkan profesionalisme dan dedikasi dalam bekerja. Islam mengajarkan bahwa Allah menyukai hamba yang melakukan pekerjaan dengan sempurna. Oleh karena itu, ihsan menjadi motivasi moral dalam meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, ihsan juga mencakup sikap jujur dan tidak menipu dalam proses produksi maupun penjualan. Dengan menerapkan prinsip ini, kepercayaan konsumen akan meningkat. Produksi yang dilakukan dengan ihsan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga keberkahan. Prinsip ini menjadikan ekonomi syariah lebih unggul secara etika dan juga kualitas. Kemandirian ekonomi juga membantu memperkuat posisi kita dalam menghadapi tantangan global. Jadi dengan memiliki kemampuan produksi yang baik, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada impor secara berlebihan. Dan juga Islam mengajarkan bahwa kemiskinan harus diperangi dengan kerja keras dan produktivitas, bukan dengan sikap pasrah tanpa usaha. Jadi motivasi ini menjadikan produksi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang sangat penting. Dengan demikian, tujuan produksi tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi umat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong produktivitas dan kemandirian dalam kehidupan ekonomi. Lalu motivasi produksi dalam Islam juga dipengaruhi oleh nilai ibadah yang melekat dalam setiap aktivitas kerja. Nah, setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memberikan dorongan yang kuat bagi seorang muslim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jadi dalam Islam itu juga bekerja tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka produksi menjadi bagian dari amal soleh jika dilakukan dengan prinsip syariat. Nah, motivasi ini membuat seorang pelaku usaha tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan dalam berproduksi, karena ia yakin bahwa setiap usaha akan mendapatkan balasan. Nah, selain itu, nilai ibadah dalam produksi juga mendorong kejujuran dan menghindari kecurangan dalam bisnis. Dengan demikian, aktivitas ekonomi menjadi lebih bersih dan bermoral. Motivasi ini juga menciptakan ketenangan batin karena seseorang merasa bahwa pekerjaan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Oleh sebab itu, produksi dalam Islam tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga pahala dan keberkahan. Lalu kembali lagi kepada tujuan, di mana tujuan lain dari produksi dalam Islam adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Jadi Islam tidak membenarkan produksi yang hanya menguntungkan pemilik modal tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Nah, jadi sistem produksi harus memberikan keadilan dalam pembagian hasil dan kesempatan kerja. Lalu produksi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Islam melarang segala bentuk kerusakan yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Dengan demikian, tujuan
produksi mencakup upaya menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Selain itu, produksi juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi pendapatan yang lebih adil. Nah, keseimbangan ini penting agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik sosial. Islam menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, tujuan produksi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan keadilan dan keseimbangan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tujuan dan motivasi produksi dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Di produksi dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan akhirat secara bersamaan. Motivasi utama dalam produksi adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui kerja yang halal, jujur dan bermanfaat. Selain itu, produksi juga bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial, kemandirian ekonomi, dan keadilan dalam masyarakat. Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan nilai moral dan spiritual yang kuat. Jadi dengan demikian, produksi tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga membentuk karakter manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial menjadi dasar utama dalam setiap proses produksi. Pendekatan ini menjadikan ekonomi Islam lebih seimbang dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, produksi dalam Islam tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga bernilai ibadah. Hal ini menjadikan sistem produksi Islam sebagai konsep yang menyeluruh dan berkelanjutan. Lalu pada materi selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Jadi prinsip utama dalam produksi ekonomi syariah yang paling mendasar adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk kegiatan produksi berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini menempatkan Allah sebagai pusat orientasi sehingga setiap tindakan ekonomi tidak boleh terlepas dari nilai ibadah. Dalam praktiknya, seorang produsen tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mengharapkan ridho Allah sebagai tujuan utama. Kesadaran ini membuat pelaku produksi lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber daya karena ia yakin bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tauhid juga membentuk karakter pelaku usaha agar tidak sombong ketika memperoleh keuntungan dan tidak putus asa ketika mengalami kerugian. Nah, selain itu, prinsip ini mendorong kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap proses produksi. Tidak ada ruang bagi manipulasi, penipuan, atau eksploitasi dalam sistem ini. Karena ya semuanya itu diawasi secara moral dan spiritual. Dengan prinsip tauhid, produksi menjadi sarana membangun keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini menjadikan ekonomi syariah memiliki landasan moral yang sangat kuat. Oleh karena itu, tauhid merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh aktivitas produksi. Nah, itulah tadi prinsip yang paling utama dalam produksi ekonomi syariah, yaitu tauhid. Adapun prinsip kedua setelah tauhid yaitu amanah. Amanah yaitu tanggung jawab manusia sebagai pengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks produksi,
Amanah berarti menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal secara bertanggung jawab tanpa merusak atau menyalahgunakannya. Seorang produsen wajib memastikan bahwa proses produksi dilakukan dengan cara yang benar, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Jadi amanah juga mencakup tanggung jawab terhadap konsumen dengan memberikan produk yang sesuai dengan standar kualitas dan keamanan. Dalam Islam, mengkhianati amanah dianggap sebagai perbuatan tercela yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan sosial. Amanah juga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan akibat eksploitasi berlebihan. Di setiap pelaku produksi harus sadar bahwa sumber daya alam bukan milik pribadi, melainkan titipan yang harus dijaga. Dengan menerapkan amanah ini, kegiatan produksi akan lebih terarah dan berkelanjutan. Prinsip ini membangun kepercayaan dan integritas dalam dunia usaha, apalagi jika kita itu sebagai produsen. Setelah amanah, prinsip selanjutnya, prinsip ketiga adalah keadilan yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban dalam kegiatan produksi. Dalam sistem ekonomi syariah, keadilan berarti tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik pekerja, konsumen, maupun pemilik modal. Pekerja harus mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kontribusinya tanpa penundaan ataupun pengurangan yang tidak sah. Konsumen juga berhak memperoleh produk yang sesuai dengan informasi yang diberikan tanpa adanya kecurangan. Selain itu, keadilan juga melarang praktik monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Distribusi keuntungan dalam produksi harus dilakukan secara proporsional dan transparan. Karena Islam menekankan bahwa ketimpangan ekonomi yang berlebihan dapat menimbulkan konflik sosial. Maka oleh karena itu keadilan menjadi prinsip penting untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Dalam kegiatan praktiknya, keadilan juga mencakup kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berusaha. Dengan keadilan, produksi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Lalu prinsip selanjutnya, prinsip keempat adalah larangan terhadap segala bentuk kerusakan atau fasad di muka bumi. Di dalam produksi syariah, segala aktivitas yang menimbulkan kerugian bagi manusia, hewan, atau lingkungan harus dihindari. Hal ini mencakup penggunaan bahan berbahaya, pencemaran lingkungan, serta produk yang merusak kesehatan fisik dan mental. Islam menekankan bahwa bumi harus dijaga sebagai tempat hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, produsen wajib mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Pemborosan sumber daya juga termasuk dalam tindakan yang dilarang karena menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Prinsip ini menuntut adanya kesadaran ekologis dalam dunia usaha modern. Dengan menghindari kerusakan, produksi dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan efek negatif bagi generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian, larangan kerusakan menjadi prinsip penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Lalu setelah prinsip larangan, lanjut ke prinsip yang kelima, itu adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan ini yaitu menjaga
harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. Dalam produksi, keseimbangan berarti tidak boleh ada dominasi satu pihak yang merugikan pihak lain. Nah, dia harus seimbang tanpa menguntungkan pihak ini maupun merugikan pihak yang lain. Jadi produsen boleh mencari keuntungan, tetapi tidak boleh mengorbankan hak pekerja atau konsumen tersebut. Nah, keseimbangan juga mencakup pengaturan, tetapi tidak boleh keseimbangan juga mencakup pengaturan penggunaan sumber daya agar tidak berlebihan dan kekurangan. Karena Islam mengajarkan bahwa kehidupan ekonomi harus berjalan secara moderat tanpa sikap ekstrim. Prinsip ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam setiap aktivitas produksi. Jadi dengan adanya keseimbangan, sistem ekonomi menjadi lebih stabil dan tidak mudah mengalami ketimpangan. Selain itu, keseimbangan membantu menciptakan keadilan sosial dalam distribusi hasil produksi. Produsen yang menerapkan prinsip ini akan lebih bijak dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh karena itu, keseimbangan ini menjadi prinsip penting dalam menjaga keharmonisan sistem ekonomi syariah. Lalu selanjutnya prinsip keenam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab ini yaitu hak individu untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam produksi, kebebasan ini memberikan ruang bagi inovasi, kreativitas, dan pengembangan usaha. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dibatasi oleh aturan Islam. Jadi seorang produsen bebas memilih jenis usaha, metode produksi, dan strategi bisnis, tetapi tidak boleh melanggar nilai halal dan haram. Kebebasan ini juga harus disertai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Islam menolak kebebasan yang bersifat liar dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya secara sosial dan moral. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dengan kebebasan yang bertanggung jawab, produksi dapat berkembang tanpa kehilangan nilai etika. Hal ini menjadi sistem ekonomi syariah fleksibel namun tetap terarah. Lalu setelah prinsip keenam tadi, kebebasan yang bertanggung jawab, masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip ketujuh. Prinsip ketujuh ini adalah ihsan. Nah, jadi ihsan ini yaitu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan penuh kesungguhan. Dalam konteks produksi, ihsan berarti menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik serta tidak asal-asalan. Seorang produsen yang menerapkan ihsan akan selalu berusaha meningkatkan mutu produk agar memberikan manfaat maksimal bagi konsumen. Prinsip ini juga mencerminkan profesionalisme dan dedikasi dalam bekerja. Islam mengajarkan bahwa Allah menyukai hamba yang melakukan pekerjaan dengan sempurna. Oleh karena itu, ihsan menjadi motivasi moral dalam meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, ihsan juga mencakup sikap jujur dan tidak menipu dalam proses produksi maupun penjualan. Dengan menerapkan prinsip ini, kepercayaan konsumen akan meningkat. Produksi yang dilakukan dengan ihsan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga keberkahan. Prinsip ini menjadikan ekonomi syariah lebih unggul secara etika dan juga kualitas. Mungkin itu saja
penjelasan pada materi ketujuh ini yang membahas tentang produksi dalam ekonomi syariah, yang terdiri dari pengertian produksi dalam ekonomi syariah, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, dan juga prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Nah, itu saja penjabaran dari saya untuk materi tugas pertemuan 7 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Saya ucapkan maaf sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.